Sudah genap setahun sejak terakhir kali gua bahas profil Sapirimbing, dan Sapirimbing terakhir yang gua bahas adalah buku-buku Cagama. Berhubung tahun lalu volume 15 dan 16 sudah rilis, maka otomatis ada 2 Sapirimbing baru yang telah dapat ilustrasinya. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas semua yang sudah diketahui dari kedua Sapirimbing itu, yaitu Variable Talisman dan Shijuten Suzaku. Tidak banyak yang sudah diketahui dari kedua karakter ini, jadi video ini palingan tidak akan lama. So, langsung aja, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas Shijuten Suzaku. Nama Shijuten Suzaku pertama kali disebutkan, atau mungkin hanya satu-satunya disebutkan di awal volume 1, ketika Ainz menyebut nama semua guild membernya. Di sini Ainz menyebut Shijuten Suzaku sebagai member dengan umur tertua di guild, dan di dunia nyata, dia adalah seorang dosen yang bekerja di universitas. Hanya ini satu-satunya informasi tentang Shijuten Suzaku yang diketahui selama 10 tahun terakhir. Dan akhirnya di volume 16 kemarin, kita mendapatkan informasi terbaru mengenai Shijuten Suzaku berupa karakter sheet. Di karakter sheetnya tertulis kalau Shijuten Suzaku adalah player yang dijuluki sebagai Yokai Doktor dengan deskripsi sebagai berikut. Dia adalah profesor di sebuah universitas yang dijalankan oleh mega korporasi di dunia nyata, dan dia adalah anggota guild dengan umur tertua. Dia tidak ikut campur dalam urusan kebijakan guild, melainkan dia lebih memilih untuk mengikuti keputusan yang telah diambil. Karena dia sudah capek dengan politik di kampus dan interaksi saling patuh antara murid dan para petinggi perusahaan di dunia nyata. Akan tetapi, tidak selamanya Shijuten Suzaku adalah orang yang tenang dan sabar. Dia juga mempunyai sisi liar di mana dia sangat mencintai kegiatan PK atau player killer. Dia adalah seorang spiritual magic caster dan seorang Onmyoji master yang sangat hebat dalam penggunaan sihir yang luas. Hanya saja dia lebih sering berperan sebagai magical attacker. Oke, sekarang mari kita breakdown deskripsinya Shijuten Suzaku. Disebutkan kalau dia adalah profesor yang bekerja di perusahaan yang dijalankan oleh mega korporasi. Kalimat ini merefer ke kondisi dunianya Ainz, di mana dunia telah rusak dan dikendalikan oleh para perusahaan raksasa, sehingga masuk akal jika ada universitas yang dijalankan oleh mereka. Lalu kalimat dia adalah anggota guild tertua bisa terhubung dengan kalimat berikutnya, di mana Shijuten Suzaku memilih untuk mengikuti apa saja keputusan guild karena dia sudah capek akan pekerjaannya di dunia nyata. Di mana sebagai orang yang sudah tua, Shijuten Suzaku sepertinya hanya ingin menjadikan game sebagai wadah untuk bermain, dan bukan untuk bekerja ataupun berpikir keras. Berhubung dia sudah capek dengan pekerjaannya di dunia nyata, maka dia pun menghindari urusan yang rumit di dalam game dan lebih memilih untuk bermain dengan santai sambil mengikuti kemauan guildnya. Kalimat ini juga bisa mengindikasikan kalau Shijuten Suzaku adalah tipe orang yang lebih sering diam ketika sedang diskusi. Makanya di kalimat berikutnya disebutkan kalau Shijuten Suzaku adalah orang yang tenang dan juga sabar. Tapi meskipun begitu, Shijuten Suzaku ternyata sangat suka melakukan PK, alias dia suka membunuh player lain. Kemungkinan Shijuten Suzaku menggunakan PK sebagai cara untuk melampiaskan rasa stresnya yang telah menumpuk ketika sedang bekerja di dunia nyata. Disebutkan juga kalau Shijuten Suzaku adalah seorang spiritual magic caster dan master Onmyoji yang bisa banyak sihir. Nah, peran Shijuten Suzaku sebagai master Onmyoji tentu terlihat dari equipment yang dia pakai, di mana Shijuten Suzaku benar-benar terlihat seperti seorang Onmyoji. Ini juga bisa menjelaskan kenapa julukan Shijuten Suzaku adalah Yokai Doktor, karena yang namanya Onmyoji tentu saja tidak akan lepas dari yokai. Dan kata doktor merefer ke pekerjaannya yang adalah seorang dosen. Kalau dilihat dari penampilannya, Shijuten Suzaku terlihat seperti karakter dengan kepala monyet, dengan ekor ular dan tangan serta kaki singa. Nah, ciri-ciri seperti ini sangat mirip dengan makhluk bernama Nue. Ini adalah makhluk yang sempat Ainz sebutkan di volume 2 ketika dia ingin mencari keberadaan Wise King of the Forest alias Hamsuke. Jadi, meskipun tidak disebutkan apa rasnya Shijuten Suzaku, tapi setidaknya kita bisa beranggapan kalau dia adalah player dengan ras Nue. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Shijuten Suzaku. Sekarang mari kita lanjut ke Sapirimbing berikutnya, yaitu Variable Talisman. Berbeda dengan Shijuten Suzaku yang hanya disebutkan sekali, Variable Talisman sempat disebutkan sebanyak 2 kali. Nama Variable Talisman pertama kali muncul di volume 1 ketika Ainz menyebutkan nama-nama teman guildnya, dan Variable Talisman adalah salah satu yang disebutkan. Lalu nama Variable Talisman muncul kembali di volume 13 ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades. Di sini Ainz ngomong, jika saja buku-buku Cagama atau Variable Talisman ada di sini, maka para garis belakang tidak mungkin akan diserang. Kalimat ini memberikan kesan kalau Variable Talisman adalah seorang player tipe tank, sama seperti buku-buku Cagama. Dan yang paling baru di volume 15 kemarin, akhirnya Variable Talisman mendapatkan karakter sheet dengan deskripsi sebagai berikut. Ras awal yang dia pilih adalah Centipistrom, yaitu ras tipe Thief, sehingga harusnya dia tidaklah cocok sebagai seorang tank. Akan tetapi, karena dia menyukai desain karakternya, dia pun memutuskan untuk tidak mengganti ras aslinya. Oleh karena itu, kemampuan Variable Talisman berada di bawah player kelas 2. Dia lebih seperti casual player daripada seorang kompetitif gamer, jika dilihat dari build karakter, kemampuan player, teknik, dan antusiasnya kepada suatu game.
Dia juga masih menikmati bermain berbagai macam game untuk menyembuhkan lukanya dari kenyataan yang menyakitkan. Nah, mari kita breakdown satu persatu. Seperti yang disebutkan di paragraf pertama, variabel talisman adalah player dengan ras Centipede Storm. Kalau dilihat dari namanya, ras ini sepertinya mempunyai hubungan dengan kelabang, makanya wajahnya variabel talisman digambarkan seperti kelabang. Lalu kalimat berikutnya ngasih tahu kita kalau variabel talisman adalah seorang tank. Ini bisa menjelaskan kenapa dia terlihat sedang membawa tameng sambil menggunakan armor berukuran besar. Cuma dikarenakan rasnya yang harusnya adalah seorang thief, ngebuat variabel talisman bukanlah player tipe tank murni, sehingga kemampuannya tentu saja berada di bawah player tank lain, contohnya seperti buku-buku Jagama. Disebutkan juga kalau variabel talisman tidak mau mengganti ras aslinya karena dia suka dengan tampilan luar karakternya. Kalimat ini mau ngasih tahu kita kalau kemungkinan variabel talisman tidak menaikkan racial kelasnya, sehingga ngebuat rasnya tidak bisa berevolusi. Maksudnya apa? Kalau kita gunakan Ainz sebagai contoh, ras aslinya Ainz adalah Skeleton Mage, kemudian berevolusi menjadi Elder Lich, dan akhirnya naik ke Overlord. Nah, untuk kasusnya variabel talisman, sejak pertama kali dia main hingga akhirnya pensiun, variabel talisman sama sekali tidak mau menaikkan rasnya, hanya karena dia tidak mau penampilan luarnya berubah. Hal ini terhubung dengan gelarnya variabel talisman, yaitu orang yang tidak mau mengganti armornya. Gelar ini bisa saja merujuk ke variabel talisman yang tidak pernah mau mengganti ras awalnya. Ini karena kata armor bisa saja merujuk ke exoskeleton yang dimiliki oleh kelabang. Atau mungkin juga dia memang tidak pernah mau mengganti armor yang sudah dia pakai sejak pertama kali main. Disebutkan juga kalau variabel talisman lebih seperti casual player daripada competitive player. Ini dikarenakan dia masih memainkan berbagai macam game sebagai cara untuk menyembuhkan luka dari kenyataan yang menyakitkan. Sekali lagi, kalimat ini pengen ngasih tahu kita kalau dunia asli di Overlord sudah terlalu rusak, sehingga bagi sebagian orang, dunia nyata adalah tempat yang sangat menyakitkan, tak terkecuali bagi variabel talisman. Kalau dilihat dari banyaknya game yang variabel talisman mainkan, sepertinya dia menggunakan game sebagai tempat pelarian untuk bisa sejenak melupakan kenyataan yang ada. Berbeda dengan si Juten Suzaku yang menggunakan game sebagai tempat untuk menghilangkan rasa stresnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai dua orang subpriming yang baru saja mendapatkan karakter sheet-nya, yaitu si Juten Suzaku dan juga variabel talisman. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!